Ketua Dewan Pakar PKS tidak ada yang ngotot jadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Dewan Pakar itu dibentuk berdasarkan ADRT PKS, yang mana fungsi dan perannya memberikan masukan kepada Presiden Partai atau DPP dalam banyak hal sesuai dengan kepakaran masing-masing. Oleh karenanya maka akan ada tentu pertemuan rutin baik lewat Zoom ataupun offline. Kita atur per klaster di bidang kepakaran yang ada. Nanti mereka secara diminta atau tidak diminta bisa memberikan masukan dan kemudian tentu kita sampaikan resmi ataupun dengan surat kepada DPP. Sehingga demikian maka hadirin Dewan Pakar bisa untuk memperbesar PKS ke depan. Kita sudah menyaring masukan dari kawan-kawan Dewan Pakar terkait dengan Rakernas dan sudah ada masuk dan kita sudah kompilasi dan kita sudah surati Presiden dan Sekjen tembusannya tentang masukan dari Dewan Pakar, dan kemudian kami juga sudah sampaikan secara lisan di pertemuan tadi malam, dan tentu sesuatu yang ada sebagai kebijakan di partai akan kita mantapkan dengan berbagai dukungan masukan-masukan dari anggota Dewan Pakar. Hari ini kalau kita baca peta politik tanah air di akhir tahun 2022 dan menjelang 2023, semakin terbentuk komunikasi di antara partai-partai politik. Tetapi saya masih meyakini semua sangat cair. Yang jelas Demokrat juga ingin berkomunikasi dengan siapa. Bagaimana kepentingan rakyat diperjuangkan? Apa sih sebenarnya ekspektasi rakyat kepada partai-partai politik? Karena selama ini Partai Demokrat banyak berkomunikasi dengan rakyat, dan kami begitu banyak mendapatkan masukan dari rakyat. Sebenarnya apa sih substansi persoalan yang dikehendaki oleh rakyat? Yang dikehendaki oleh rakyat itu adalah tentunya adalah kesejahteraan. Semakin mudah untuk mendapatkan akses pekerjaan, semakin mudah untuk mendapatkan akses pendidikan misalnya, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan dasar bahan pokok bagi rakyat. Karena ini yang paling penting, adanya stabilitas harga yang dihadapi oleh rakyat itu adalah merupakan impian dari masyarakat. Nah, kelihatannya Partai Nasdem juga. Ketua Dewan Pakar Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Irwan Prayitno memastikan tidak ada yang ngotot untuk mendapatkan kursi calon wakil presiden dalam 3 partai yang sedang dibangun saat ini. Sebagaimana diketahui, koalisi tersebut beranggotakan PKS, Demokrat, dan Nasdem. Alhamdulillah ini berjalan dan berproses dengan baik. Saya dapat laporan juga dari Pak Sohibul Imam. Saya bisa pastikan tidak ada yang ngotot dari masing-masing partai untuk calon wakil presiden nanti, kata Irwan sesuai dialog kebangsaan bersama Ikatan Keluarga Minang di Pangkal Pinang Sabtu 5 November. Irwan menuturkan secara persyaratan gabungan PKS, Demokrat, dan Nasdem telah lebih dari cukup untuk mengikuti Pilpres 2024. Koalisi juga sudah menyepakati untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Selanjutnya, masing-masing partai koalisi menyodorkan nama kandidat yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Tim kecil yang sedang bekerja saat ini, kata Irwan, mencari calon wakil presiden yang bisa memenangkan Pilpres. Kalau dari PKS tidak bisa menang, tentu tidak akan ngotot. Harus legowo, begitu juga diharapkan dengan Nasdem dan Demokrat bisa legowo, ujar Irwan. Irwan mengingatkan tujuan pembentukan koalisi adalah memenangkan Pilpres, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan nanti bisa menang. Bisa dari koalisi, bisa juga dari luar, masih sangat dinamis, pungkas mantan Gubernur Sumatera Barat 2 periode itu. Selain membahas tokoh yang akan dipilih untuk kursi wakil presiden, tim kecil koalisi PKS, Demokrat, dan Nasdem juga sedang mempersiapkan diri untuk deklarasi terkait Pilpres 2024. Seperti diketahui, Anies Baswedan melakukan safari politik ke Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem itu bertemu dan berdialog dengan sejumlah kalangan pada hari kedua safari politiknya di Sumatera Utara Sabtu 5 November 2022. Salah satu kegiatan yang dihadiri Anies adalah menggelar diskusi dengan kalangan mahasiswa dan pelajar di Kota Medan. Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem Prananda Surya Paloh yang memberikan kata pengantar dalam diskusi tersebut mengatakan sosok Anies Baswedan banyak memberikan motivasi bagi kaum milenial dalam meraih
meraih cita-cita sebagai pemimpin. Karenanya, kata Prananda, ia meminta mahasiswa dan pelajar yang hadir tak segan mencecar Anies dalam forum diskusi dengan mahasiswa dan pelajar di Kota Medan yang bertemakan Dibantai, diskusi bareng dan santai, berlangsung di PSP Center Kota Medan Sabtu lalu. Kalau teman-teman sekalian selama ini hanya melihat Pak Anies Baswedan di televisi, kali ini saya bawa beliau untuk dikulik. Silakan tanyakan apa saja seluas-luasnya tentang pandangan beliau, ide-ide beliau, dan lainnya, kata Prananda, yang merupakan putra dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu. Sementara itu, Anies Baswedan dalam paparannya mengungkapkan bahwa ada keunikan dari sosok anak muda dengan memiliki masa depan yang panjang, bukan panjang harinya tapi pandangannya. Kalau orang tua menulis biografinya, kalau anak muda menulis masa depannya. Itulah anak muda selalu melihat ke depannya, sebut Anies. Anies mengungkapkan walaupun seseorang masih muda namun kerap membicarakan masa lalu, bisa dianggap sudah tua, tapi sebaliknya bila ada orang tua yang terus berpikir masa depan bisa dianggap lebih muda. Anak muda itu bawa kebaruan, anak muda itu keberanian, anak muda itu mempunyai perspektif yang unik dan semua hal. Disitulah keunikan anak muda, kata Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta mengakui dirinya saat menjadi pelajar dan mahasiswa aktif di organisasi internal seperti OSIS dan BEM. Baginya, bila anak muda aktif dan sibuk dengan kegiatan, maka sosok anak muda tersebut kelak menjadi pemimpin. Anies mengajak mahasiswa dan pelajar yang hadir dalam diskusi itu untuk senantiasa aktif di dalam maupun di luar kelas, karena sosok pemimpin masa depan itu dapat melakukan kegiatan seimbang antara di dalam kelas dan di luar kelas. Dalam kunjungan safari politik ini, Anies menilai Sumatera Utara telah mengirimkan pesan perubahan untuk Indonesia. Pesan itu terlihat dari semangat dari puluhan ribu relawan yang setia menghadapi berbagai tantangan demi menyuarakan